Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lailatul Syarifah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Systematic Desensitization Therapy. Nah, Systematic Desensitization Therapy ini yaitu salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis yang telah digunakan selama beberapa dekade. Di dalam prosesnya, Systematic Desensitization Therapy menggunakan latihan relaksasi. Di dalam prosesnya, Systematic Desensitization Therapy menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki, kecemasan, serta exposure bertingkat. Meski efektif untuk diaplikasikan kepada klien dengan gangguan kecemasan atau general anxiety disorder, systematic desensitization paling sering digunakan untuk terapi terhadap individu yang memiliki fobia dengan stimuli spesifik yang menimbulkan kecemasan, seperti hewan, serangga, air, pesawat terbang, ataupun ruang tertutup. Selain itu, ada juga respon yang tidak diinginkan, seperti misalnya respon ketakutan karena fobia. Dapat dibalikkan kondisinya oleh teknik systematic desensitization. Teknik ini menghambat ekspresi dari rasa takut dengan mendorong klien untuk menghadapi conditioned stimulus yang ditakuti, sehingga diharapkan terjadi extinction terhadap fobia yang bersangkutan. Nah, dalam systematic desensitization, rasa cemas diasosiasikan dengan respon positif yang umumnya berbentuk relaksasi. Dengan kata lain, systematic desensitization merupakan sebuah prosedur di mana klien diekspos secara berkala kepada objek yang ditakuti. Dan latihan relaksasi progresif bisa menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien dengan fobia. Terapi ini secara besar memiliki 3 fase, yaitu yang pertama, klien diajarkan teknik relaksasi otot atau deep muscle relaxation dan latihan pernapasan. Nah, tahap ini sangat penting karena adanya penghambatan timbal balik, di mana satu respon dihambat karena tidak kompatibel dengan yang lain. Dalam kasus fobia, rasa takut diikuti dengan ketegangan dan ketegangan itu tidak kompatibel dengan relaksasi. Nah, yang kedua, klien menciptakan hierarki yang rasa takut dimulai dengan stimuli yang menimbulkan kecemasan atau rasa takut yang paling kecil dan terus berlanjut hingga tahap stimuli yang paling menimbulkan rasa takut. Nah, yang ketiga, klien mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan, dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling ditakutkan. Ketika klien merasa nyaman atau tidak takut lagi dengan stimuli tersebut, klien kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila klien menjadi jengkel atau tidak nyaman, ia dapat kembali ke tahap sebelumnya dan melakukan relaksasi lagi. Nah, di sini klien terus dihadapkan dengan situasi yang ditakutkan hingga kecemasan tidak muncul lagi, yang mana jika itu terjadi, maka dikatakan bahwa terapi tersebut berhasil. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana langkah-langkah dan penerapan dari desensitization terapi ini. Untuk yang pertama, kalian bersama terapis membuat hierarki rasa takut atau hierarchy of fears. Terapi membantu mendeskripsikan situasi yang ditakuti oleh klien yang berhubungan dengan fobianya tersebut, seperti fobia terhadap anjing. Nah, terapi memulai hierarki dengan menanyakan kepada klien, apakah ada seekor anjing di dalam sebuah kandang? Apakah Anda mau berjalan menuju kandang tersebut? Lalu kemudian hierarki berlanjut dengan pertanyaan, apakah Anda mau menyentuh kandangnya? Serta, apakah Anda mau menyentuh anjingnya? Setelah menyusun hierarchy of fears, klien kemudian diajarkan teknik relaksasi dan latihan pernapasan. Terapis menginstruksikan klien untuk membayangkan hal-hal yang membuat nyaman untuk membantunya merasa rileks. Setelah klien merasa rileks,
terapis perlahan melakukan exposure dengan menunjukkan gambar anjing kepada klien. Dalam tahap ini, klien masih merasa tidak nyaman untuk melihat gambar anjing dan menghindari gambar tersebut. Di sesi kedua, klien dihadapkan dengan anjing secara langsung. Terapis pertama-tama mendorong klien untuk mendekat dan menyentuh anjing tersebut dengan memberi contoh terlebih dahulu. Klien pun akhirnya secara perlahan mendekati anjing tersebut dan menyentuhnya. Terapis tetap mengontrol kondisi klien saat klien benar-benar menyentuh anjing dengan menanyakan apakah klien dalam kondisi rileks atau tidak. Meski pada tahap ini klien masih takut saat awal mendekat pada anjing, namun dengan teknik relaksasi yang diajarkan sebelumnya, ia merasa dapat lebih tenang dalam menghadapi anjing tersebut. Jadi pertama-tama kita menyuruh klien kita itu untuk relaksasi dengan pernapasan, yaitu dengan menarik nafas seperti ini, lalu membuangnya. Dan setelah klien merasa rileks, kemudian kita mengajak klien menuju ke kandang tempat anjing tersebut, dan kita menyuruh atau mendorong klien untuk mencoba memegang kandang dari anjing tersebut. Nah, ketika nanti klien sudah merasa tidak terlalu takut, maka kita bisa menyuruh klien untuk memegang anjing tersebut. Dan memang pertamanya klien akan merasa ketakutan, dan kita akan mengajak klien sampai ke puncak dia benar-benar merasa takut, dan hingga akhirnya dia sudah merasa tidak takut lagi terhadap anjing dan tidak fobia lagi terhadap anjing tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.